Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Teman-teman sekalian, mari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di Arena MTQ Nasional Musabaqah Khatil Quran tahun 2020 di Kota Padang kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Ketua Dewan Hakim Musabaqah Khatil Quran yakni Ayahanda Kiai Haji Dr. Didi Sofina MAG. Beliau juga merupakan pimpinan pesantren kaligrafi Al-Quran MK Sukabumi. Insyaallah kami akan mewawancara sedikit terkait dengan musabaqah ini. Bagaimana kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ada mungkin pertanyaan Ustaz terkait dengan musabaqah ini. Yang pertama terkait dengan Dewan Hakim Ustaz. Untuk Dewan Hakim sendiri Ustaz, amanah untuk Dewan Hakim sendiri sudah berapa lama Ustaz? Saya menjadi Dewan Hakim pertama kali itu tahun 1983 pada MTQ ke-13 di sini di Kota Padang. Nah, jadi ceritanya pada tahun 81 itu ketika lomba kaligrafi mulai diadakan di Aceh ya, pada MTQ Nasional ke-12, saya masih mahasiswa, saya ikut dan langsung gagal, tidak dapat gitu ya. Tapi 2 tahun kemudian saya malah langsung menjadi Dewan Hakim pada saat usia 26 tahun waktu itu. Jadi kalau sekarang terulang kembali setelah 37 tahun, itu berarti 62 tahun lebih umur saya sekarang gitu ya. Berarti itu terkait dengan postingan Ustaz yang di Facebook terkait dengan angka 2662. Itu saya tidak tahu kok kenapa sampai ada angka 26 dan 62 gitu ya. Apakah angka itu angka yang bertuah atau memang karena menurut kalkulasi umur ya seperti itu gitu ya. Nah, dan itu memang bersejarah gitu. Nah, artinya kenangan yang sangat unik bagi saya karena berada pada angka ajaib itu ya, 2662. Nah, sekarang tidak ada Dewan Hakim berusia 26, tidak ada itu, insyaallah mungkin mendekati 40 atau 30 akhir gitu ya, atau mungkin 50 gitu. Tapi pada waktu itu lomba kaligrafi masih dalam wujudnya yang sangat sederhana, masih melombakan naskhi dengan sulus tapi hitam putih, dan itu pun masih disayembarakan itu. Nah, di Aceh tahun 81 masih dalam bentuk sayembara, dilanjutkan dengan di Padang masih juga dalam bentuk sayembara. Nah, sehingga saya itu menilai karya-karya yang dikirimkan. Nah, pemenangnya saya ingat di Padang itu ke-1 adalah pada Romi Yunus, itu dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Beliau adinya Profesor Dr. Mahmud Yunus, ahli pendidikan Indonesia, mengarang tafsir. Nah, tafsir Mahmud Yunus, dan beliau adalah penulis khot untuk buku-buku di berbagai penerbit dan percetakan gitu. Nah, kemudian yang kedua, seingat saya itu Pak Wasi Abdul Razak, adinya Pak Faiz Abdul Razak, khotot dan Dewan Hakim MTQ Nasional sekarang. Kemudian yang ketiga Imron Ismail dari Jawa Barat, itu saya ingat seperti itu gitu. Nah, sehingga ketika di Aceh saya mulai tampil baru pertama, kemudian saya juga masih kuliah, saya belum tahu apa-apa itu kan, mencoba dan nekat, dan betul-betul nekat itu nggak dapat apa-apa itu. Tapi kenapa langsung jadi Dewan Hakim hanya 2 tahun setelah itu gitu. Dalam Dewan Hakim Ustaz, tentu ada faktor tertentu yang menjadi penilaian. Biasanya poin-poin mana yang menjadi penilaian dalam sebuah karya Ustaz? Jadi pertama, Dewan Hakim itu diangkat karena 2. Pertama karena kapabilitas itu ya, jadi dianggap dia sanggup. Dan yang kedua, dia dianggap akurat, artinya akurat itu adil dalam menilai gitu. Nah, sedangkan untuk norma-norma penilaian khusus untuk kaligrafi itu pada intinya 2. Yang pertama kebenaran, dan yang kedua keindahan dengan rinciannya masing-masing gitu ya. Itu yang paling pokok. Kemudian sekiranya nanti mungkin ada karya yang dimana keindahan dan kebenarannya itu mungkin sama, adakah faktor lain yang mungkin yang bisa menentukan juara di antara kalian?
Sekarang ini terjadi revolusi, artinya perubahan drastis gaya huruf, kemudian perubahan drastis kualitas estetis. Nah, sehingga karya-karya yang ditampilkan itu hampir seluruhnya bagus-bagus itu. Nah, kalau sudah begitu, mana yang harus diunggulkan dan mana harus dijatuhkan gitu ya. Nah, tadi kembali kepada norma penilaian yang pokok. Pertama benar, kedua indah dan bagus itu. Nah, bagaimana kalau seluruhnya sama benarnya dan seragam indahnya gitu? Nah, maka sekarang itu beralih kepada tambahannya. Apa tambahannya itu? Yaitu adanya perbandingan antar karya. Jadi memperbandingkan karya-karya unggulan untuk dicari plus minusnya gitu. Nah, karya yang sama bagus dan sama benarnya itu dicari mana yang lebih banyak plusnya, mana yang lebih banyak minusnya gitu. Misalnya dalam menggarap warna, ada yang bagus dan benar tapi warnanya itu loreng-loreng gak tuntas. Dibandingkan dengan yang tuntas, tentulah yang tuntas lebih diunggulkan, kan begitu. Nah, sehingga sebetulnya menilai itu tidak terlalu sulit asal kita punya ilmu, kemudian diiringi kejujuran dan tahu norma-norma penilaian tadi gitu. Kemudian untuk setiap musabaqah pasti ada karya yang berbeda, Ustaz. Adakah mungkin yang tahun ini karyanya perkembangannya itu ada dibandingkan dengan tahun 2012 misalnya waktu di Medan misalnya, adakah mungkin ada perkembangan Ustaz? Selalu berkembang. Makanya saya katakan bahwa 39 tahun terjadi perubahan drastis itu seperti revolusi, karena usia 39 tahun untuk perubahan budaya dan adat istiadat serta tradisi itu termasuk tidak terlalu lama gitu. Nah, setiap MTQ selalu ada hal-hal baru. Nah, apa hal barunya itu? Untuk terakhir ini para peserta itu banyak yang memilih madhab guru. Sebelumnya mereka sangat concern dengan madhab huruf. Jadi sekarang itu tidak lagi huruf yang mereka kuasai, tapi gaya guru. Sebagai contoh, ada yang konsisten ikut gaya Hashim, tapi ada yang tidak begitu. Yang dia pilih itu adalah gaya Syauqi misalnya. Nah, Syauqi dan Hashim itu ada beberapa perbedaan gitu. Padahal sebetulnya Hashim itu adalah muridnya Syauqi gitu. Tapi sang guru punya gaya. Nah, kemudian di dalam hal memilih khot diwani misalnya, kalau dulu orang menguasai gaya Izzat, tapi sekarang ada yang menguasai gaya Ghazlan Bek gitu. Itu ada perbedaannya gitu. Nah, oleh karena itu ini sudah merupakan tren di mana zaman milenial sekarang itu masyarakat memilih kepada tren yang serba baru itu. Serba baru walaupun nanti perginya juga mungkin cepat gitu ya. Iya. Akan cepat. Ini perkembangan teknologi mutakhir sehingga setiap insan yang hidup di dunia ini juga termasuk para khotot itu cenderung tergoda untuk memilih hal-hal yang baru gitu, karena mereka ingin tampil baru. Nah, katakan orang itu lebih senang dengan pakaian baru ya daripada pakaian lama gitu kan. Kalau dia pakai yang lama pun tidak apa-apa, tapi tentu orang akan ketawa. Nah, sehingga akhirnya tergoda untuk tampil dengan hal yang serba baru gitu. Nah, hal-hal seperti ini, madhab serba baru ini juga merembet kepada kaligrafi dan para khototnya gitu. Itu yang terakhir Ustaz, terkait dengan bagaimana pesan Ustaz terhadap kaligrafer Indonesia dan air, atau mungkin kaligrafer yang punya kesempatan bertanding nasional hanya saja tidak diberangkatkan Ustaz. Bagaimana pesan Ustaz untuk para pakar? Saya tentu ikut sedih itu. Kenapa mereka tidak diberangkatkan? Karena bagi saya setiap anak muda yang punya perhatian terhadap kaligrafi itu hendaknya bisa terlibat dalam kegiatan kaligrafi gitu. Maka janganlah ada yang sampai tidak diberangkatkan. Tapi karena situasi seperti ini ya tidak ada kata lain kecuali ya bagaimana lagi kan gitu ya gitu. Tapi saya tidak terlalu senang, bahkan ikut sedih dengan adanya orang-orang yang sedih itu gitu. Mereka kan sudah belajar, mereka pun siap untuk membela daerahnya gitu ya, dan mereka bertekad untuk tampil maksimum sehingga mendapatkan nilai yang maksimum pula gitu. Tapi kenapa tidak berangkat?
Nah, itu sama dengan memutus harapan seseorang itu. Jadi ada harapan menang, diputus harapan itu. Padahal kan kita tidak boleh putus harapan kan gitu ya. Itu prinsipnya begitu. Mudah-mudahan itu terjadi hanya untuk situasi darurat seperti sekarang saja gitu. Sehingga besok tidak begitu lagi gitu ya. Bahkan ada kaligrafer yang rela biaya sendiri Ustaz, bahkan yang mungkin sempat viral. Jadi yang namanya berjuang itu wajib hukumnya. Kalau sukses tidak wajib gitu. Tetapi sukses biasanya diberikan kepada para pejuang itu. Nah, maka anak-anak muda ini kiranya terus berjuang untuk tampil bagus, berjuang untuk berprestasi, berjuang untuk dapat membela daerahnya dengan baik, dan yang penting terus berjuang untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang kaligrafi atau huruf gitu. Nah ini perjuangan dan kegigihannya itulah yang menimbulkan rasa hormat saya kepada mereka gitu. Betapa mereka untuk menuntut ilmu mengarungi lautan yang dalam, melewati hutan belantara yang membahayakan, bahkan melewati kemungkinan yang bisa menggugurkan mereka di perjalanan itu. Tapi karena tekadnya sudah kuat, mereka sampai juga. Nah itulah makanya ada yang mengatakan idza shadaqal azmu wa bahas sabil. Kalau tekad sudah kuat, sudah bulat, akan terang jalan itu. Nah ini yang paling penting itu. Jadi dari mereka itu kita harus belajar dari semangat yang menggebu dan meluap-luap di hati dan pikiran mereka. Itu pelajaran yang harus kita dapatkan dari mereka itu. Adapun soal mereka bisa juara atau tidak itu nanti dilihat dari hasil karyanya gitu ya. Kalau karyanya lebih bagus dari yang lain tentulah juara satu itu kan. Asal yang lain lebih jelek dari dia gitu ya. Nah itu sudah janji suci itu dari Dewan Hakim bahwa hanyalah karya yang dianggap paling bagus itu yang paling unggul gitu. Nah kalau karya mereka bagus tentu dapat imbalannya gitu ya. Kalau misalnya tidak, tapi mereka sudah mendapatkan ganjarannya kan. Yang terakhir mungkin sekali Ustaz terkait dengan nasihat Ustaz untuk teman-teman yang pengen banget Ustaz, pengen sekali ke nasional, nggak sampai ke nasional, motivasinya mungkin Ustaz sedikit untuk mereka. Kan kita sampai ke suatu tujuan cita-cita itu kan dengan perjuangan dan kegigihan. Maka hendaknya tahap-tahap untuk sampai ke sana itu haruslah ditempuh itu. Nah, bagi yang ingin berada ke tingkat nasional, dia harus berlatih mengadakan perjalanan panjang gitu. Jadi janganlah sampai masuk untuk langsung juara, lebih baik nanti gitu. Nah, misalnya dimulai dari keterlibatan lomba-lomba di wilayah kecamatan, kemudian kabupaten, bahkan termasuk lomba-lomba di event-event di luar MTQ harus diikuti terus itu. Nah biasanya menurut yang saya lihat itu para juara itu adalah orang-orang yang memang sangat gigih dan perjalanannya panjang gitu. Hampir tidak ada kecuali 1-2 yang langsung lomba langsung dapat itu ya. Tapi umumnya perlomba itu pernah gugur di perjalanan gitu. Nah, jadi kalau kita gugur kemudian gagal, itu menurut Pak Haji Mas Agung, kawan saya, dia pendiri Toko Gunung Agung, dia juga termasuk pejuang Irian Barat ya, dalam Trikora dulu itu. Kata dia, gagal itu tidak ada. Yang ada adalah sukses yang ditangguhkan. Nah, kalau gagal tidak ada, berarti semua orang bisa sukses, kan gitu ya. Nah kalau sukses itu bisa ditempuh, itu artinya ya kita harus memilih sukses daripada gagal kan gitu. Nah oleh karena itu anak-anak muda, ayo bangkit, semangat, digelorakan semangat di dada, kemudian tampil, maju, dan untuk bercita-cita maju gitu, menulis dan melukis untuk membangun kreativitas. Dan bisa berjumpa lagi di MTQ. Demikian teman-teman sekalian sahabat MK Media. Insyaallah pada video selanjutnya akan menyusul wawancara kita dengan para kaligrafer lain juga. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.